Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Night Call GPB Rabu 13 Mei 2020. Untuk itu kita bersyukur kalau sampai pada kesempatan ini kita masih tetap diberikan kesehatan dan kekuatan. Itu berarti Tuhan masih tetap menyertai dan membimbing kita dalam menjalani kehidupan kita sampai saat ini. Terlebih khusus saat ini kita diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan yang Kau berikan kepada kami untuk berkesempatan mendengarkan kembali firman Tuhan. Ya Roh Kudus, Engkau yang hadir dalam setiap kesempatan kami dimanapun juga kami berada untuk menyiapkan hati dan pikiran kami menyambut firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. 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 Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengan adanya COVID-19 ini, mau tidak mau, kita sampai saat ini masih tetap di rumah saja. Dan tentunya saya berharap agar kita tetap sabar untuk menjalaninya. Walaupun secara jujur mau dikatakan bahwa kita mungkin sudah tidak tahan, atau kita sudah mulai jenuh, atau mulai bosan. Mungkin 1-2 minggu kita bisa enjoy menjalaninya bersama-sama dengan keluarga. Tetapi ini sudah hampir 2 bulan
kita begini terus ada di rumah, tentu akan bisa membuat siapapun akan bisa stres menjalaninya. Ada yang bilang kalau kita di rumah terus, kita ini mau makan apa? Kita tidak bisa bekerja dan kita tidak bisa keluar rumah. Apalagi untuk orang Jakarta, mereka kerja hari ini untuk makan hari ini. Besok kerja lagi. Besok cari makan lagi. Artinya, dengan COVID ini mana sempat ada untuk menabung. Sehingga bisa saja membuat siapapun ketika sudah menjalani itu sampai pada saat ini, tentunya akan bisa menimbulkan masalah baru dalam kehidupan masyarakat kita. Kita ingat beberapa peristiwa yang lalu. Dengan akibat di rumah saja mungkin tidak kerja dan tidak bisa mendapatkan makan dan terjadi kelaparan. Ada yang meninggal. Ya, karena kelaparan. Bahkan ada yang merampok dengan terang-terangan, mencuri, bahkan membunuh dan lain-lain. Oleh karena itu, kondisi ini tentu banyak membuat siapapun akan mengalami stres dan tidak tahan untuk menjalani kehidupan yang demikian. Karena baru pertama kali kita mengalami hal yang seperti ini. Apalagi dengan adanya pemberlakuan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, sehingga menyebabkan terjadinya PHK, pengurangan pegawai dan lain sebagainya. Bahkan perusahaan yang akan tutup oleh karena dengan adanya berbagai macam pelanggaran atas PSBB sehingga izin mereka ditutup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya dengan situasi dan kondisi yang demikian akan berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian keluarga. Yang pada akhirnya akan menimbulkan berbagai macam perdebatan, pertengkaran dalam kehidupan keluarga yang bisa berakibat perceraian dalam kehidupan rumah tangga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam surat kabar di Tiongkok
mengatakan bahwa akibat COVID-19 ini di kota Xi'an dan Shenzhen, pengajuan perceraian meningkat. Bisa saja hanya karena pertengkaran-pertengkaran biasa yang dipicu oleh hal-hal kecil, tapi karena tekanan-tekanan, perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga mengakibatkan ketika lockdown dicabut, banyak orang-orang yang mengajukan surat perceraian. Mungkin atas situasi, kondisi, dan masalah yang telah mereka alami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itu firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini yang sudah kita baca bersama-sama juga berbicara hal yang sama, yaitu tentang perceraian yang dihadapi oleh Rasul Paulus di kota Korintus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perceraian bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh setiap keluarga manapun. Tentu setiap keluarga ingin mempertahankan kehidupan keluarga mereka, apapun tantangan yang dihadapi. Namun walaupun demikian, dalam perjalanan kehidupan keluarga dan rumah tangga, banyak faktor yang membuat perceraian antara suami dan istri terjadi. Bisa oleh karena perbedaan prinsip, oleh karena kekerasan, oleh karena perselingkuhan, atau oleh karena kecanduan. Bisa saja karena komunikasi, bahkan masalah keuangan, ekonomi keluarga. Yang semuanya itu bisa akan memicu dan membuat perceraian dalam rumah tangga. Rasul Paulus melihat perceraian itu terjadi ketika tidak ada lagi damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, dalam kamus Rasul Paulus tidak ada kata perceraian, sehingga Paulus menganjurkan untuk hidup berdamai dengan pasangannya. Itu yang kita baca tadi dalam ayat yang ke-11. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdamai di sini bukan berarti tanpa penyelesaian, ya. Atau kalau orang bilang atur damai jo, gitu ya. Bukan berarti ya tanpa usaha untuk mencari tahu penyebabnya.
tanpa ya menomorsatukan yang lain dan menyepelekan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu Bapak Ibu ingat akan perkataan Bapak Jokowi, kalau tidak salah itu tanggal 7 Mei yang lalu, ketika Bapak Jokowi katakan dia menyuruh masyarakat untuk berdamai dengan corona. Dan banyak tafsiran yang berbeda-beda tentang itu. Tetapi yang pasti untuk berdamai dengan corona bukan berarti sudah ada kelonggaran. Nah, ini yang salah dalam persepsi mereka. Berdamai dengan corona maksud Bapak Jokowi artinya diharapkan masyarakat harus tetap bisa produktif di masa COVID-19 ini. Artinya mereka tetap menjalankan protokol kesehatan itu dengan tetap terus mencuci tangan, pakai masker, dan lain-lain sebagainya. Jadi berdamai bukan berarti tanpa penyelesaian. Bukan ada kelonggaran dengan mengutamakan yang satu dan menyepelekan yang lain. Bukan berarti ya istri berdamai juga dengan suami dan sebagainya. Bukan berarti tanpa penyelesaian, bukan berarti tanpa usaha untuk mencari tahu tentang alasan, penyebab hal itu terjadi. Tetapi bagaimana mereka berdamai dengan diri sendiri terlebih dahulu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sekalipun dalam masa COVID ini kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Ternyata dengan adanya pembatasan sosial berskala besar ini memungkinkan terjadinya peningkatan spiritualitas berskala besar. Nah, ini ada pemahaman baru ini. Jadi bukan saja pembatasan sosial berskala besar, ternyata dengan kondisi itu membuat kehidupan kita sebagai orang percaya memiliki sebuah peningkatan spiritualitas berskala besar. Artinya, yang tadinya kesempatan kita untuk bersama-sama dengan keluarga itu jarang terjadi oleh karena kesibukan kita masing-masing. Suami kerja, dari pagi buta keluar, kembali sudah malam, anak-anak sudah tidur. Anak-anak pun pergi sekolah, pulang juga belum ada bertemu dengan keluarga. Demikian juga dengan istri. Tentu jarang kita mengalami hal seperti sekarang ini ketika diberlakukannya PSBB yang memungkinkan kita saat ini bisa dapat merasakan hangatnya kebersamaan dengan keluarga ketika kita sekarang memiliki kesempatan yang jauh lebih banyak untuk bersekutu, berkumpul dengan keluarga, berdoa bersama dengan keluarga, yang tentunya itu jarang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itulah yang pada akhirnya terjadi dalam kehidupan kita, sebuah peningkatan spiritualitas yang besar, yang begitu signifikan. Jika
itu tetap kita jalani dengan baik. Karena pada saat ini kesempatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kadang pagi, sore, ya, belum lagi night call, morning call, belum lagi kita dengar dari berita-berita khotbah dari luar negeri dan sebagainya. Justru begitu banyak kesempatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, yang tentunya itu membuat peningkatan spiritualitas iman kita di tengah-tengah tantangan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Kesempatan untuk bisa berdoa dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dari pagi sampai malam. Wah, luar biasa. Kehidupan iman kita dikuatkan. Sehingga kehangatan, kemesraan, bahkan damai yang selama ini hilang bisa dapat kita rasakan kembali dalam masa PSBB saat ini. Ternyata inilah yang juga dilakukan oleh Rasul Paulus untuk menghambat lajunya peningkatan perceraian bagi pasangan suami istri. Ketika Rasul Paulus untuk menjawab masalah tentang perceraian ini, maka kita bisa lihat di dalam ayatnya yang kelima. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentu dengan itu, Rasul Paulus mau mengingatkan setiap pasangan suami istri siapapun. Artinya dengan adanya peningkatan spiritualitas berskala besar dalam kehidupan kita memungkinkan terjadinya kemandirian spiritualitas. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ketika ada kesempatan untuk berpisah, bukan berarti ada kelonggaran untuk meneruskan perceraian itu, tapi ada kesempatan untuk bisa dapat mengintrospeksi diri. Artinya itulah sebuah kemandirian spiritualitas kita. Ketika suami istri diberikan kesempatan untuk masing-masing ya berdoa, menggumuli. Mungkin ada maksud Tuhan di balik semuanya ini. Ya. Sehingga dengan adanya mereka diberikan kesempatan untuk bisa berdoa, bagaimana mereka masing-masing bisa dapat untuk mengintrospeksi diri. Bukan sebaliknya saling menyalahkan satu dengan yang lain. Justru dalam kesempatan itu, baik suami maupun istri untuk bisa dapat memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk menggumuli berdoa kepada Tuhan lewat kemandirian spiritualitasnya dengan mengintrospeksi diri kembali, sehingga tidak ada lagi saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Dan dengan demikian, damai sejahtera Allah boleh senantiasa hadir kembali dalam kehidupan masing-masing. Karena itulah firman Tuhan dikatakan dalam Matius 19 ayat 6, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Artinya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan di dalam Tuhan. Dia dapat menjamin
kebahagiaan dan damai sejahtera dalam kehidupan suami istri. Jika mereka melibatkan Tuhan terus dalam kemandirian spiritualitas mereka, sehingga Roh Kudus akan menggerakkan hati masing-masing untuk saling melengkapi, saling menguatkan satu dengan yang lain dalam situasi dan kondisi kita saat ini. Sehingga lewat kehidupan yang kita jalani saat ini, ketika kita masih tetap di rumah, jadikanlah waktu itu untuk kita bisa dapat mengintrospeksi diri kita sampai sejauh mana kehidupan yang kita jalani ini boleh berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini boleh kembali memotivasi kita untuk hidup berdamai dengan diri sendiri, dengan Tuhan, terlebih dengan pasangan kita, dengan lingkungan kita, dengan alam ini, supaya berkat Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk setiap nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami, ketika kami boleh kembali lagi menghayati kebenaran firman-Mu, ketika kami ada di dalam masa COVID-19 ini. Ya Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, berikan kami kesabaran untuk menyikapi segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami sampai saat ini. Ketika saat ini kami masih tetap harus ada di rumah, biarlah dalam tuntunan-Mu Tuhan, kami boleh dapat terus menjalani kehidupan kami dengan produktif, untuk tetap terus menjalani hidup ini sebagaimana himbauan-himbauan yang terus diberikan oleh pemerintah kami dalam rangka menghambat penyebaran virus corona ini. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, dan terlebih pada kesempatan ini kami menyerahkan bangsa dan negara kami dengan segala upaya dan kerja keras yang terus dilakukan, baik melalui pemerintahan pusat maupun di daerah-daerah yang saat ini penyebaran virus corona masih tetap terus menunjukkan peningkatan. Oleh karena itu, berikanlah hikmat bagi para pemimpin kami, bersama dengan Bapak Presiden, para menteri, dan kepala-kepala daerah yang sampai saat ini Tuhan terus bersinergi dalam menerapkan PSBB di daerah kami masing-masing, sehingga kami mampu dan tetap taat menjalani ini semua sebagaimana ketaatan kami kepadamu Tuhan, untuk tetap hidup di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan terlebih mereka yang berada di garda terdepan dalam penanganan ini, baik itu para dokter, perawat, para medis, sukarelawan, Polri, TNI, yang sampai saat ini Tuhan terus bekerja keras, berupaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan.
Kami tidak tahu Tuhan sampai kapan kondisi dan situasi ini kami alami. Namun yang pasti bahwa kehidupan bangsa dan negara kami ini, bahwa kehidupan kami semua masih ada dalam genggaman tangan kuasa-Mu Tuhan. Untuk itulah kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terlebih kehadiran kami sebagai gereja-Mu yang Engkau tempatkan di tengah-tengah situasi dan kondisi ini. Terlebih melalui Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, bahkan melalui kegiatan Night Call ini, kami semakin dikuatkan, dimotivasi satu dengan yang lain untuk senantiasa terus menjalani kehidupan ini dengan bersandar, bergantung, berharap hanya pada pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih sayang Tuhan bagi kehidupan kami sampai hari ini. Kami serahkan juga untuk kehidupan keluarga kami masing-masing yang sampai saat ini Tuhan berdampak terhadap COVID-19 ini. Tuhan berkati agar melalui setiap wadah yang ada, kami masing-masing tetap menunjukkan kepedulian terhadap saudara-saudara kami yang mengalami dampak terhadap COVID-19 ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang susah untuk mendapatkan makanan, mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Kepadamu ya Tuhan, berkati mereka, pulihkan mereka, kuatkan mereka, dan memberikan semangat baru di dalam mereka menjalani kehidupan selanjutnya. Karena kami yakin dan percaya, di balik semua masalah yang kami hadapi dalam hidup ini, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa, ada maksud, ada rencana yang indah Tuhan bagi kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal kuasa-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami kepada Allah Bapa di surga. Amin. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.